Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita update terkait dengan berita Norma Risma warga Serang, Banten. Terakhir kita sudah mengetahui bahwa Norma Risma sudah dilaporkan oleh mantan suaminya Rozi ke Polda Banten, dan Norma Risma saat bertemu dengan Hotman Paris sudah mengakui dia sudah menerima somasi tersebut. Nah, hari ini kita juga sudah melihat lagi ya, ada wawancara terbaru Norma Risma yang ini juga semakin ngebuat kita di sisi lain ada bagian yang kita prihatin, tetapi di sisi lain ada bagian yang ngebuat kita tidak henti-hentinya tercengang. Di bagian pertama saja, kenapa ini viral? Karena adalah hal yang mungkin banyak terjadi di Indonesia, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang mau dan berani mengungkapkan ini ke sosial media. Salah satunya adalah Norma Risma pada saat dia mengklaim dan mengatakan sudah menyimpan berbagai macam alat bukti atau barang bukti telah terjadi perselingkuhan antara ibu kandungnya dengan mantan suaminya. Pada saat Ashanti bertanya dengan Norma Risma di wawancaranya, dia ngomong gini, "Ibu pernah minta maaf gak sih setelah kejadian itu?" Dijawab oleh Norma Risma. Ini yang ngebuat aku luar biasa tercengang. Maaf secara langsung enggak, tapi basa-basi aja. Terus kalau seandainya pesan dari ibunya itu saya bales, pasti akan ribut. Norma Risma tidak mengatakan apa itu pesannya, tetapi dia mengatakan kalau saya ladeni pasti terjadi keributan. Artinya itu adalah sindiran ya. Jadi justru basa-basi ini adalah basa-basi sindiran. Sebagai seorang anak, aku bisa memahami bahwa Norma Risma di sisi lain pasti sangat sedih sekali. Di sisi lain juga dia sakit hati. Di sisi lain dia juga harus memikirkan ayahnya. Apalagi juga Norma Risma mengatakan sebenarnya dia sedih dan juga kecewa gitu dengan sejumlah netizen yang membuat kayak meme atau mengolok-olok ibunya Norma Risma tentang hal ini. Tetapi kita tidak bisa mengontrol semua orang ya untuk Norma Risma. Terus juga dikatakan juga bahwa chat-chat WhatsApp yang beredar selama ini itu semua adalah palsu, bukan dari Norma Risma. Norma juga menambahkan begini, hatiku sakit tapi air mata ini sudah tak bisa keluar lagi. Sekarang sudah putus sama sekali, tidak ada komunikasi dengan ibu. Karena mungkin apapun komunikasinya kalau mereka karena waktu itu bisa menyembuhkan banyak hal sih teman-teman. Menurut aku ini juga sama ya. Ya masalahnya adalah waktunya ini akan memakan waktu tahunan atau belasan tahun atau hingga nanti pada saat mereka semua sudah tua renta gitu. Karena ibu Normanya ini kan kelahiran tahun 80 ya. Jadi terbilang masih cukup muda, masih usia 40-an tahun. Dan ya kalian ngerti lah, makanya kalau kita menganalisa dari kejadian ini, ternyata kebutuhan perempuan itu memang tidak hanya tentang kasih sayang, tetapi juga ada arah ke sana juga. Karena dengan background dari ceritanya Norma, bahwa mantan suaminya itu sudah menjalani hubungan sejak mereka pacaran. Pacaran Norma itu sudah hampir 5 tahun, kemudian langsung menikah. Terus juga Ashanti tanya nih, kenapa ya? Kamu itu kan sudah cerita tuh banyak ke media bahwa kamu waktu pacaran dengan Rozi, kamu sudah memiliki bukti bahwa ada chat yang akan ngebuat kamu sakit hati kalau diceritakan, dan Rozi pun sudah mengakuinya saat itu, tetapi kamu kenapa masih mau memutuskan untuk menikah dengan dia? Jawaban dia adalah, karena saat itu saya masih 19 tahun. Oke, dan saya nggak punya teman dekat dan cinta mati. Cinta mati aku nambahin sendiri sih. Karena mungkin Norma Risma juga nggak mau mengakui dia cinta mati. Ya suka nggak suka sih. Masyarakat menilai kalau cuma 19 tahun dan nggak punya teman dekat, itu alasan dicari-cari aja. Menurut aku ya karena Norma Risma begitu cintanya dengan Rozi dulu. Apakah itu hal yang salah? Menurut aku sih nggak salah. Justru yang namanya cinta itu kan bisa memberikan kesempatan kedua untuk orang sesalah apapun. Tetapi ternyata itu menjadi kehancuran lebih dalam. Karena ya, yang hancur dari peristiwa ini tidak hanya keluarganya Norma dengan Rozinya, tetapi juga ya orang tuanya Norma. Norma ini benar-benar mengalami 2 pukulan gitu ya. Sudah jatuh ketimpa tangga pula ya. Sudah cerai, orang tuanya juga cerai, sama-sama di situ. Terus
waktu Norma diperlihatkan video Rozi, ini aku juga mau ketawa sebenarnya. Begitu lugu ya. Aku nggak ngerti, Rozi ini apakah tipikal lugu ataukah dia memang nggak ngerti pola pikirnya seperti apa. Pada saat Norma Risma melihat mantan suaminya bercerita tentang bagaimana dia nyamannya dengan ibunya. Misalnya, ibunya itu ngebuat saya nyaman, tapi kita nggak ada hubungan apa-apa. Apakah ini hubungan HTS, hubungan tanpa status, atau friend with benefit, atau seperti itu? Pada saat Norma melihat Rozi menjelaskan, ibunya itu ngebuat saya nyaman. Dia nyuciin baju saya, nyiapin saya makanan. Kan kita mikirnya kalau sekarang, ya kan mantunya, jadi wajar dong. Enggak, ini bukan pada saat Rozi dan Norma sudah menikah. Tetapi jauh sebelum mereka menikah, waktu Norma masih usia 19 tahunan, karena Norma sekarang usia 22 tahun, jauh sebelum mereka menikah, ibunya sudah melakukan perhatian yang begitu luar biasa. Nyuciin baju, kata Norma gini, ya masa saya pacarnya nyuciin baju, kan saya bukan istrinya. Terus kenapa ibunya mau? Itu menjadi big question. Nyiapin makan, bekal gitu untuk Rozi. Masa pacarnya harus nyiapin bekal? Aku nggak ngerti pada saat Rozi mengatakan hal tersebut ke media, apa yang ada di pikiran Rozi gitu. Saya tuh nyaman dengan ibunya. Kenapa kalau nyaman dengan ibunya menikahi? Oke lah, you know what I mean ya, ini mau arahnya kemana. Memang Norma mengatakan waktu itu kan kita masih pacaran, ayah saya, bapaknya gitu ya, tidak mengizinkan kalau dia harus melakukan hal-hal seperti itu karena itu terlalu berlebihan gitu. Rozi laporkan saya ke Polda Banten dan itu ngebuat saya down banget. Oke, ini menurut aku yang agak sangat disayangkan. Tetapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Saya sudah terima surat somasinya pada saat ketemu dengan Hotman Paris, diberikan saran sama Hotman Paris. Yang pertama, cuma satu sih yang disampaikan. Sarannya adalah, Norma, kamu laporkan saja balik mereka, yaitu dengan pasal perzinahan. Artinya, yang dilaporkan ini adalah Rozi dan juga ibunya. Tetapi Norma Risma tetap sampai sekarang masih belum melaporkan mereka karena masih memikirkan ibunya. Kalau ini tidak bisa ya dieksepsikan, pengecualian hanya Rozi aja secara hukum bisa seperti itu, ini bisa dilakukan tindak lanjutnya. Tetapi karena ini akan membawa ibunya juga, ini yang menjadi pertimbangan Norma. Karena menurut dia gini, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung saya. Saya itu dekat dengan ibu gitu. Kami sering bercerita banyak hal, A sampai Z sering bercerita. Tetapi memang tidak terbiasa menggunakan kayak physical touch. Body language untuk yang love language-nya itu tidak menggunakan body fisik ya, secara sentuhan, secara pelukan itu memang jarang tipikal yang seperti itu. Ini juga pelajaran nih buat semua orang tua. Penting loh, walaupun aku nggak terbiasa tuh meluk anak, cium anak, harus dibiasakan karena memang anak itu juga butuh pelukan dan ciuman seperti itu. Orang tua juga mungkin butuh, tetapi kan yang namanya orang tua, dia adalah yang major gitu. Anak pasti akan nurut juga orang tua, karena anak itu ya pada umumnya copy paste atau cerminan dari orang tuanya. Kemudian Rozi sama ibunya sampai sekarang itu mereka bersilat lidah. Mereka kompak mengatakan tidak melakukan perzinahan tersebut. Dikatakan mana buktinya katanya. Tidak ada CCTV, tidak ada foto. Tetapi mereka juga salah, karena dalam dunia hukum, alat bukti, barang bukti berbeda dengan alat bukti. Ya, kalau barang bukti ya kita bisa melihatnya kayak bentuknya, bisa kita sentuh, bisa kita lihat, ada objeknya, itu adalah barang bukti. Tetapi kalau alat bukti, dalam undang-undang kita ada 5. Ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan saksi ada banyak banget tuh di situ. Ada dari tetangga, ada dari semuanya. Yang lain-lain nanti deh kalau sudah sampai ke persidangan. Kalau ini berlanjut, aku explain lebih detail atau bisa kalian cek di Google. Terus
Kenapa warga kok sebegitu beraninya gitu melakukan penggerebekan ke rumah tersebut? Kan kita juga sudah melihat ya di video-video sebelumnya aku membahas ini, sejumlah warga juga sudah angkat suara ya tentang pemuda juga yang menjadi pionir untuk menggerebek ibunya Risma, Norma Risma dengan mantan suaminya. Gak mungkin lah warga juga kalau mereka tidak punya bukti yang kuat, langsung ngedobrak rumah orang. Memangnya mereka tidak punya pikiran, tidak punya nalar. Apa untungnya juga kalau cuma sekedar kepo, kenapa ngedobrak rumah orang? Itu adalah pelanggaran hukum juga. Dikatakan bahwa warga itu sudah jelas gitu ya, melihat mereka itu tidak berpakaian gitu loh. Kalau dikatakan Rozi di keterangan media bahwa saya itu nggak ngapa-ngapain sama ibunya Norma Risma, saya itu mau curhat. Aku juga mau ketawa lagi nih ya. Entah ya, mungkin logika aku yang terlalu berlebihan, atau apakah Rozi yang terlalu lugu pada saat mengatakan waktu itu, waktu warga menggerebek ke rumah, ngedobrak pintu, saat itu ibu sedang di kamar. Saya juga nggak tahu kenapa ibu tiba-tiba buka baju, kemudian juga saya mau curhat. Tapi Norma juga sanksi dengan statement dari mereka berdua ya. Kok buka baju sih mau curhat? Kok mie ayamnya ditutup sih padahal masih siang hari? Kok pintunya dikunci sih? Itu ada banyak pertanyaan yang nggak masuk akal. Dalam dunia hukum itu ada petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah bisa masuk dalam hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi, kalau dibilang bahwa tidak ada barang bukti dalam kasus ini, ya enggak juga, karena dalam dunia hukum hanya dibutuhkan alat bukti, bukan barang bukti. Karena alat bukti itu ya barang bukti, tetapi yang merujuk ke topik tertentu, isu tertentu. Dan alat bukti yang dibutuhkan, bukan barang bukti. So, you know what I mean. Terus juga ditanya, sebenarnya emaknya Norma Risma itu tinggal di mana sekarang? Emaknya itu katanya tinggal di Jakarta bersama mbaknya. Dan dikatakan bahwa di sini Norma Risma menyampaikan meminta maaf kepada emaknya. Aku sedang berproses, walau aku nggak tahu kapan aku akan bisa ketemu lagi. Maksud yang disampaikan Norma Risma ini adalah berproses untuk memaafkan, healing gitu ya. Walaupun Norma mengatakan kalau memaafkan sih saya sudah memaafkan. Yes, itu di bibir, tetapi di hati kan kita tidak tahu ya. Karena luka yang dialami Norma Risma itu bukan luka yang bisa sembuh setahun 2 tahun, bahkan bisa selamanya sampai dia meninggal dunia. Tetapi Rozi dengan PD-nya berbicara di media massa, saya tuntut balik, saya laporkan balik, itu menurut aku sebuah tindakan yang tidak terpuji. Kamu sudah menghancurkan bukan cuma 1, tapi 2 perempuan. Ada juga mantan suami dari ibu kandungnya Norma Risma. Jadi menurut aku, kalau kamu merasa bersalah dengan perilaku ini, anggap sajalah sanksi sosial ini adalah salah satu cara kamu untuk menebus berbagai kesalahan untuk Norma Risma. Ini juga disampaikan sama Norma Risma untuk mantan suaminya. Dia meminta stop semua ini, nggak usah saling melapor, kita buka lembaran baru. Sebenarnya kalau Rozi melaporkan dan seandainya diterima, karena kan sampai sekarang belum ada keputusan dari Polda Banten apakah laporan Rozi atau ditolak atau diterima, nggak usah khawatir sih Norma Risma. Karena seperti aku sebutkan tadi ada 5 alat bukti, banyak poin-poin tadi itu yang akan mendukung Norma Risma. Kalau seandainya laporannya itu ditolak, diterima, kemudian Norma Risma jadi tersangka, berkasnya diajukan ke jaksa, jaksa juga ngecek dong, nggak mau di pengadilan dia dihantam habis gitu oleh pihak lawan, bisa kalah. Jaksa kalau seandainya menolak, Norma Risma akan mendapatkan kemenangan luar biasa, dikembalikan berkasnya. Norma Risma bisa menuntut uang berapapun jumlahnya, karena itu adalah kerugian imaterial. Kalau selama ini kita lihat di media massa, Rozi itu meributkan uang 25 juta atau 50 juta atau bahkan 500 juta uang tersebut, Norma Risma nanti bisa menuntut miliaran gitu atau ratusan miliar rupiah. Dan itu boleh-boleh saja. Kalau tidak dibayar, itu akan diganti dengan kurungan penjara. Jadi ya silahkan Rozi kalau mau lanjutkan, monggo. Tidak lanjutkan, itu lebih masuk akal menurut aku.
I think that's all yang bisa aku update untuk kasusnya Norma Risma. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.